Shalom, kembali lagi bersama saya Tasya di channel Jessica. Judul renungan kita saat ini, Tempat Tinggi. Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 menjadi pembacaan Alkitab kita untuk renungan kali ini. Mari kita baca bersama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayatnya yang ke-16 menjadi ayat nats kita saat ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sudah ribuan tahun manusia membutuhkan alat pencahayaan untuk beraktivitas. Mulai dari obor hingga kini kita memakai lampu. Kini kebanyakan ruangan di rumah harus dipastikan memiliki lampu. Sebagai alat penerangan yang penting, lampu harus ditaruh di tempat yang tinggi, misalnya di langit-langit rumah atau di atas meja. Jika lampu dinyalakan dan hanya diletakkan di tempat tersembunyi, cahaya lampu itu menjadi tidak ada gunanya. Inilah yang dinyatakan firman Tuhan hari ini. Lampu itu adalah kita sebagai terang dunia. Keberadaan kita digambarkan Yesus bagaikan kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Kita diciptakan dengan tujuan menerangi orang-orang di sekitar kita. Terang kita, yaitu pengaruh kehadiran kita sebagai anak Tuhan, harus dapat menjangkau orang-orang di sekeliling kita sehingga mereka tidak hanya dapat melihat, tapi juga merasakan kasih Tuhan melalui keberadaan kita. Agar dapat menerangi dengan efektif, kita juga harus ditaruh di tempat tinggi yang bisa dilihat orang. Ini bukan berarti kita menjadi pribadi yang suka mencari perhatian, tapi ini bisa berarti kita harus bisa mengukir prestasi di bidang yang kita geluti. Seperti Daniel atau Yusuf yang meski adalah tawanan dan budak, tapi bisa terus memberikan kontribusi terbaik yang membawa mereka menjadi pemimpin yang membawa dampak bagi bangsa tempat mereka berada. Hidup yang menerangi juga berarti kita bisa membagikan kasih Kristus lewat kata dan tindakan kita. Ini artinya kita bisa hadir sebagai pembawa damai di tengah lingkungan yang banyak permusuhan. Ini juga berarti kita bisa hadir sebagai pembawa sukacita dan harapan di tengah mereka yang sedang terpuruk. Ini artinya kita bisa jadi penolong saat orang lain sedang kesusahan. Semua ini bukan supaya kita dipuji manusia, tapi agar dari situ kita bisa menjadi kesaksian sebagaimana Kristus memampukan kita. Ya, inilah hakikat kita sebagai terangnya. Maka, pastikan kita sendiri juga terus terhubung dengan Kristus, sang terang sejati itu. Sebab tanpa Dia, terang yang kita bawa tidak akan menjadi berkat bagi sesama. Terang akan berfungsi lebih efektif jika diletakkan di tempat yang tinggi. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan renungan ini. Bisa bantu support channel ini ya dengan like, share, dan komen video ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.